nama saya Tika Indriani dari kelas 11 IPS 2 dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Tusania. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadinta Ramadhani. Perkenalkan diri, nama saya Ika Aryani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Agustina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mairina Selakanza. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ardiasa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denny Pangestu. Revolusi industri terjadi pada periode 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan besar-besar di pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Transportasi dan teknologi yang dimiliki serta berpengaruh terhadap kondisi alam, sosial, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Revolusi industri dimulai dari Britania dan kemudian menyebar di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, lalu menyebar di seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari terpengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Research Prize bahwa Selama 2 bulan setelah revolusi industri, rata-rata peningkatan di dunia meningkat 6 kali lipat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasanya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang mungkin para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi industri antara lain 1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. 2. Tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. 3. Aturan hukum menghormati kesucian kontrak. 4. Sistem memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan korporasi. Dan 5. Adanya pasar bebas kapitalisme. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota. Dan pada akhirnya menyebabkan pembengkakan populasi di kota-kota besar di Inggris. Awal mula revolusi industri masih diperdebatkan. T.S. Alston menulisnya kira-kira 1760 sampai 1830. Tidak ada titik pemisah dengan revolusi industri 2. Pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin pembakaran dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Di samping itu disertai adanya awal mula revolusi industri masih diperdebatkan. Di samping itu, disertai adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Sciences. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Bellevue di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Stratham dan Nicholas
berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahan dan revolusi jangka panjang adalah sebelum iron. Produk domestik bruto per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri menandai dimulai era pertumbuhan pendapat per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.